itu yang makin terpojok, yang kian terpojok, karena ternyata kadernya lebih memilih untuk mencalonkan itu. Jadi ada kader Golkar yang mencalonkan Anies, ada kader P3 yang juga mencalonkan Anies, dan sekarang kader PAN. Lengkap sudah. Jadi lengkap sudah ya. Coba kita bacakan. Ada Gerindra, PKB, Golkar, PAN, ada P3, PDI, bisa juga dengan PAN, ada juga PKS, ada juga Demokrat, ada juga dengan Nasdem. Gak apa-apa. Capresnya ada Ganjar, ada Pak Prabowo, ada Pak Anies, mungkin juga Pak Erlangga mau capres juga kan, mungkin juga kan masih bisa gitu. Itu nggak apa-apa, tapi semangatnya itu yang paling penting, semangat untuk memajukan Indonesia, bukan saling menghancurkan, bukan saling menjelek, tapi berproduktif yang bisa semangat. Itulah kalau elit itu mengangkangi aspirasi publik, karena akhirnya ternyata masanya sendiri yang tidak bisa dibeli tentunya itu memilih jalannya sendiri. Nah, biasanya yang takut itu adalah elit politiknya. Kalau elit politik takut wajar, karena elit politik biasanya ada konsekuensinya dipecat ya. Apalagi ketua umum P3 sekarang sudah dapat jabatan yang baru ya. Ketua umum PAN dapat jabatan, ketua umum Golkar tidak ada jabatan, kira-kira begitu. Oke, coba kita bacakan ya. Populis Jakarta, KIB makin terpojok, kader PAN dukung Anies Baswedan Capres 2024 ya. Populis Jakarta, giliran kader Partai Amanat Nasional PAN yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Para pendiri, anggota DPR, pengurus, kader dan simpatisan PAN membentuk tim relawan yang bernama Amanat Indonesia. Relawan ini dibentuk untuk memperjuangkan Anies menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Kami yakin oleh pengurus kader-kader PAN di Jawa Tengah merupakan hal yang logis, yang normal, karena di dalam Rakernas PAN yang kita umumkan 9 nama yang menjadi Capres dan Cawapres PAN yang dikehendaki oleh para akar rumput yang ada di PAN. Kedua, sebagai partai tentu kita tidak mungkin tidak mampu mengusung sendiri siapapun yang akan diusulkan oleh PAN ke depannya. Oleh karena itu, siapapun yang nanti akan diputuskan oleh DPP PAN sebagai Capres maupun Cawapres dari PAN akan dikonsultasikan kepada teman-teman dari KIB. Partai Amanat Nasional Edi Suparno buka suara soal hasil survei Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA yang mengatakan mayoritas pemilih PAN malah mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024. Diketahui sebanyak 48,1% pemilih PAN mendukung Anies. Menanggapi itu, Edi menjelaskan pada dasarnya nama Anies memang sempat masuk sebagai kandidat Capres dan calon wakil presiden dalam Rakernas PAN 2022. Sesungguhnya begini, di dalam Rakernas PAN 2022 kita umumkan 9 nama Capres dan Cawapres kita. Kita sebut sebagai calon pemimpin bangsa 2024, Mas Anies Baswedan ada di sana, kata Edi kepada wartawan di kantor DPP PAN Senin 5 Juni. Dikatakan Edi, sejak saat itu terjadi perkembangan di internal PAN seperti komunikasi yang intensif dengan Ganjar Pranowo hingga Erlangga Hartarto yang merupakan rekan koalisi di KIB. Hal inilah yang kemudian membuat nama Anies tersisihkan. Memang ada perkembangan yang akhir-akhir ini terlihat intensif dengan Pak Erik, intensif bicara dengan Pak Ganjar, dengan Pak Prabowo, apalagi dengan Pak Erlangga, kan kita dalam satu koalisi KIB. Ucapnya, meski demikian, Edi menyebut pihaknya sampai saat ini tetap membuka dengan opsi-opsi nama Capres maupun Cawapres yang diusung parpol lain. Ia meyakini siapapun yang maju pada Pilpres 2024 merupakan sosok yang terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia. Sebelumnya, pada Peneliti Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA, Andrian Sopa mengatakan, mayoritas pemilih dari PAN memilih Anies untuk maju sebagai Capres pada Pilpres 2024. Kami yakin dan percaya terhadap konsepsi kepemimpinan Anies Baswedan sebagaimana yang telah ditunaikan dalam satu periode pemerintahan
sebagai Gubernur DKI Jakarta, kata Koordinator Amanat Indonesia Syahrin Hamid dikutip dari KBA News Rabu. Pendirian relawan ini menurutnya berdasarkan aspirasi konstituen PAN yang menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden. Syahrin mengklaim bahwa pendirian relawan tersebut sudah dikomunikasikan kepada Anies. Bahkan menurut dia para relawan telah bertemu Anies untuk menyampaikan pikiran-pikiran tentang masa depan Indonesia. Pertama, amanat nilai-nilai Pancasila yang harus dijalankan secara konsekuen. Kedua, amanat cita-cita kemerdekaan RI sebagai misi yang terus hidup sebagai bangsa dan negara. Ketiga, amanat agenda reformasi yang harus dituntaskan, ujar dia. Dia menyebut relawan amanat Indonesia ini nantinya akan bersinergi dengan elemen lain untuk memenangkan Anies di Pilpres 2024. Ini tambah gemetar ya dinding-dinding istana ya. Bahkan relawan ini akan memperluas jaringan dengan merekrut anggota di seluruh Indonesia. Kami mengajak seluruh masyarakat luas untuk bersama-sama berjuang melalui gerakan kerelawanan amanat Indonesia, ucap Syahrin. Diketahui bahwa PAN saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang hingga kini belum menentukan sosok capres dan cawapres. Sebelumnya kader akar rumput P3 yang tergabung dalam Forum Ka'bah Membangun juga mendeklarasikan Anies sebagai capres 2024. Dan jangan lupa juga ya, kemarin juga ada kader dari Golkar yang mendeklarasikan Anies juga yang kita sudah undang ya. Kemarin itu siapa namanya lupa. Tolong ditampilkan thumbnailnya ya. Yang dari Golkar yang datang berpakaian kuning ke sini ya. Sempat ngasih jaket kuning kepada saya ya. Di sini sudah ada jaket kuning, ada jaket PKS, ada bajunya Demokrat. Kira-kira siapapun yang datang ke sini harus membawa merchandise organisasinya ya. Jadi biar ada kenangan di RH Channel. Lama-lama saya bikin museum nantinya ya. Sayang the space is not enough for making museum ya, tapi we try someday ya. Okay. Jadi sobat RH sekalian, sekali lagi selalu ada perbedaan antara aspirasi akar rumput dan aspirasi elit. That's the problem of Indonesian democracy or democracy everywhere in the world ya. Kadang-kadang grassroots dengan elit itu berbeda haluan. Grassroots pengen A, elit pengen B. Nah, tapi biasanya perhitungan elit itu ya betul-betul perhitungan yang sifatnya material, yang dalam prinsip politik no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi kalau mereka mau mendukung atau didukung selalu ada timbal balik, atau kalau tidak mereka disandra, pegang kera bajunya, tidak bisa kemana-mana. Sekarang sobat era sekalian, koalisi Gerindra dengan PKB terancam pecah. Pertanyaannya adalah karena mereka tidak sepakat atau ada pemegang remote dari ketua umum partai politik yang mengatakan this is the time to cabut gitu. This is the